Baik, Ayahanda, Ibunda, Kanda, Ayunda, dan semua kawan-kawan yang sudah bergabung dalam diskusi kita pada malam hari ini. Mungkin kita lanjut dulu ke narasumber kita yang kedua sebelum nanti kita akan melanjutkan mendengarkan paparan dari Ayahanda Haji Samsi Sarman yang tim operator masih mencoba untuk menghubungi kembali beliau. Baik, kita akan langsung ke narasumber kita yang kedua di dalam diskusi kita pada malam hari ini juga sudah bergabung Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kota Tarakan, Ayahanda Haji Abdurrahman SAP. Saya kira beliau adalah wali kotanya Muhammadiyah Tarakan begitu. Karena itu mungkin beliau lebih banyak menyikapi beberapa hal ya berkaitan mengenai tema diskusi kita pada malam hari ini terkait bagaimana ya kan proses penerapan protokol kesehatan di lingkungan amal usaha Muhammadiyah Tarakan, khususnya di dua amal usaha yang rentan rentan terhadap penyebaran virus ini ya, yaitu sekolah kita, karena saat ini sebagaimana yang kita tahu bahwa saat ini kita sedang memasuki musim penerimaan peserta didik baru, karena itu juga tentu interaksi tidak bisa dipungkiri, tetapi saya kira bagaimana kita menyikapi persoalan itu. Yang kedua juga soal masjid-masjid kita dengan diberlakukannya kembali sholat berjamaah di masjid begitu, yang dalam proses pelaksanaannya tetap mengedepankan prokes COVID-19. Kami silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi wa nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian yang berbahagia, kita kembali bersyukur pada Allah karena kita bisa berkomunikasi walaupun hanya lewat media sosial, khususnya kita bisa meeting atau berdiskusi pada hari ini atau malam hari ini dengan memanfaatkan teknologi yang ada. Selawat dan salam kita juga kirimkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah bagi kita sekalian. Menanggapi tema diskusi kita pada hari ini, ada beberapa hal sebenarnya yang ingin kami sampaikan. Jadi saya tidak akan mengulang apa tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Samsi Sarman, tetapi saya akan mencari atau menyampaikan hal-hal yang memang masih menjadi tantangan kita di dalam menerapkan atau menjadikan amal-amal usaha ataupun warga-warga persyarikatan ini konsisten di dalam menerapkan protokol kesehatan di dalam pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah dengan pelonggarannya masjid, memang dari awal kita rapat dengan pemerintah kota bahwa semua rumah-rumah ibadah itu wajib untuk menyampaikan surat pernyataan, sehingga seluruh takmir khusus takmir itu mengetahui apa saja yang menjadi persyaratan yang harus mereka penuhi, kemudian itu harus diterapkan di tengah lingkungan masyarakat. Namun di dalam perjalanannya saya sudah menyampaikan kepada masjid-masjid lewat forum masjid, kemudian menyampaikan kepada di grup KMM, kemudian juga ada yang secara persuasif. Namun di dalam penerapannya kita lihat bahwa seperti yang disampaikan oleh Pak Ustaz Samsi tadi itu, ya pada dasarnya sangat mengecewakan sebenarnya bagi kita. Karena beberapa ya baik itu masjid atau amal-amal usaha Muhammadiyah
maupun dengan masjid-masjid binaan yang susah, bahkan melakukan apa namanya ya semacam perlawanan tatkala kita memberikan informasi tentang hal ini. Artinya bahwa mereka sebenarnya kelihatannya tidak mendapatkan informasi secara sempurna tentang apa yang menjadi bahaya dari COVID-19 ini tatkala kita melakukan atau melanggar protokol yang telah ditetapkan itu. Kemudian yang kedua adalah tentang bagaimana pendisiplinan di amal-amal usaha seperti sekolah-sekolah. Nah, sekarang memang kita lihat bahwa baru proses PPDB. Nah, saya sudah lihat saya cek di SMA Muhammadiyah contoh itu sudah memakai alat pengaman ya seperti memakai safety untuk mengamankan mereka-mereka yang berhubungan langsung dengan sekolah atau ada calon siswa baru yang datang ke sekolah yang tidak melakukan online. Kemudian yang ketiga, tadi disampaikan oleh moderator bahwa ada dua. Sebenarnya ada tiga amal usaha kita yang sangat rentan. Itu adalah panti. Panti kita punya panti putra dan panti putri itu juga sangat rentan. Karena kenapa? Ini kita lihat bahwa kondisi mereka yang yang sering saya lihat itu adalah yang di panti putri. Di panti putri itu kadang-kadang ya anak-anak kita juga masih belum disiplin. Artinya namanya anak-anak. Nah itu tadi persoalan anak. Nah anak-anak ini kadang-kadang berkeliaran di ruang tamu pada saat ada tamu yang tiba atau datang. Nah ini semua juga memang perlu pendisiplinan dan perlu pemahaman terhadap semua stakeholder yang ada untuk bagaimana mereka mendisiplinkan diri dan termasuk menjaga jangan sampai di amal usaha kita itu terjadi. Jangan sampai di amal-amal usaha kita itu terjadi apa yang disebut dengan klaster Muhammadiyah. Nah ini yang kita tidak ingin seperti itu. Nah, masih berhubungan kembali kepada yang kedua tadi masalah bagaimana kapan sekolah ini. Saya beberapa waktu yang lalu juga kami rapat dengan Pak Wali bahwa memang sampai hari ini belum ada ketetapan dan juga dari pusat belum ada bahwa apakah Kota Tarakan ini kapan menjadi dilonggarkan untuk masalah masuknya anak-anak didik kita pada saat tahun ajaran baru nanti ini. Nah ini semua menjadi persoalan yang harus kita antisipasi. Jadi saya menghimbau kepada seluruh pimpinan-pimpinan amal usaha khususnya pendidikan ini sekarang untuk mempersiapkan diri saat ini untuk pembelajaran anak-anak kita. Nah, untuk anak-anak kita. Nah, kemudian untuk rekrutmen calon Ikatan Pelajar Muhammadiyah ya nanti IPN ya segera berkoordinasi di dalam bagaimana mereka mengadakan training atau memberikan perkadaran terhadap calon-calon siswa di SMA Muhammadiyah dan di SMP Muhammadiyah. Ini semua ini akan bagaimana caranya supaya masuk bisa dilakukan seperti ini, seperti kita saat ini kita lewat media online. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan berkenaan dengan konsistensi Muhammadiyah di dalam menjalankan
protokol kesehatan di perserikatan. Jadi himbauan kita bahwa mohon kiranya orang-orang seluruh mereka-mereka yang berada di amal-amal usaha Muhammadiyah, berikanlah contoh terbaik kepada siapapun yang hadir, jamaahkah atau orang tua siswa ataupun siswa, sehingga anak-anak kita bisa menjadi kita apa yang diimpikan oleh Pak Hamid tadi bahwa Muhammadiyah bisa jadi model, sebenarnya masih bisa kita upayakan. Demikian, nasrul minallah wa tum qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ayahanda Ketua PDM kita, Ayahanda Haji Rahman, atas beberapa hal penting yang tadi beliau sampaikan. Yang saya tangkap juga memang ternyata dalam upaya merealisasikan penerapan prokes kesehatan ini ada beberapa hal tadi yang sudah disampaikan. Tapi nanti akan kita diskusikan lebih lanjut di sesi berikutnya.